Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami, yaitu pengertian, peran, dan fungsi media dakwah kontemporer. Pengertian media dakwah kontemporer. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang menggunakan fasilitas teknologi modern dengan indikator yaitu dai memanfaatkan teknologi modern, materi dakwah kontemporer, dai menggunakan media kontemporer. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Dakwah kontemporer sangat cocok dilakukan di lingkungan kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah atas. Dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah kultural. Jika dakwah kultural dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya masyarakat setempat, maka dakwah kontemporer dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Adapun peran dari media dakwah kontemporer, di mana media dakwah kontemporer adalah media komunikasi di era modern sangat signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan agama, karena pesan yang disampaikan dapat diterima secara bersamaan. Media yang sangat modern, canggih, antara lain media sosial, YouTube, Instagram, internet, dan elektronik. Hal ini memudahkan para pendakwah menyampaikan pesan agama lebih efektif dan efisien. Hal ini juga harus ditunjang penguasaan teknologi yang berkaitan dengan media modern. Dakwah lebih cepat dapat sampai kepada sasaran berkat media yang ada sekarang. Tetapi kelihayan para pendakwah mempergunakan media dituntut untuk berhenti mempelajari teknologi modern agar bisa menguasainya, sehingga pesan-pesan agama disampaikan kepada khalayak ramai atau lagi dikenal objek dakwah. Zaman sekarang masyarakat lebih condong mencari ilmu pengetahuan melalui jaring sosial. Hal ini mengharuskan para penyampai pesan-pesan agama lebih lihai mempergunakan peluang ini untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Sedangkan fungsi dari media dakwah adalah yaitu setelah kita perhatikan atau setelah kita membaca pengertian media dakwah kontemporer, tentunya tidak lari dari fungsi media dakwah kontemporer juga. Nah, di antara beberapa fungsi media dakwah kontemporer, di antaranya itu adalah memudahkan seorang mubalik atau pendakwah menyampaikan hal kebaikan walaupun tidak berdiri di atas mimbar, dan tentunya juga sebagai media di masa sekarang yang banyak digunakan pada era digital ini. Media kontemporer sangat penting untuk digunakan dalam berdakwah. Mungkin itulah sedikit materi yang sempat kami sampaikan. Sebelum sesi tanya jawab, kami persilakan Bapak untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, saya ambil alih forum. Terima kasih kepada kelompok 1 atas penyampaian materinya yang cukup singkat dan padat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, adik-adik mahasiswa bisa menangkap poin-poin penting dari penjelasan makalah dari kelompok 1 terkait dengan pengertian peran media dakwah kontemporer. Saya sedikit merespon dari isi makalah kelompok 1. Saya pikir menarik tadi, ada yang saya garis bawahi tadi, dikatakan oleh kelompok 1 bahwa media dakwah kontemporer ini berbeda dengan dakwah kultural. Ya, tadi kalau saya tidak salah dengar begitu ya. Iya, Pak. Dibedakan antara dakwah kultural dan media dakwah kontemporer. Kalau dakwah kultural mengikuti perkembangan kebudayaan di masa itu ya. Kita bisa ambil contoh misalnya di Indonesia ini sejak masuknya Islam di Indonesia kali pertama itu memang para ulama, para dai menyebarkan Islam itu menggunakan media yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ambil contoh di dalam proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Wali Songo menggunakan media seni, dalam hal ini wayang ya, pertunjukan wayang itu melalui pertunjukan wayang Islam kemudian disebarkan.
Jadi Wali Songo menyebarkan dakwah melalui media yang klasik. Maksudnya media yang klasik itu yang saya sebutkan tadi, misalnya wayang ya, pertunjukan wayang. Jadi bukan hanya seni yang disampaikan di dalam pertunjukan tersebut, tapi Wali Songo menyisipkan pesan-pesan dakwah ketika melakukan pertunjukan di tengah masyarakat. Nah itu contoh kalau kita berbicara media dakwah yang klasik. Jadi sebenarnya bisa dibedakannya media dakwah klasik dan media dakwah kontemporer dari segi istilah saja. Karena kalau kita berbicara kontemporer berarti tepat yang dikatakan oleh kelompok satu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi media dakwah kontemporer ini seperti yang dikatakan kelompok satu memang medianya lebih ke banyak berbicara ke media perkembangan media teknologi yang baik media massa dan media online. Nah, saya pikir perlu dibedakan juga ya media massa konvensional dan media massa online. Kalau media massa ini digunakan sebagai media dakwah, maka mau tidak mau kita berbicara seberapa jauh kontribusi para ulama atau para dai dalam berdakwah di media massa. Media massa yang dimaksud di sini surat kabar, televisi, radio. Nah itu tiga media, atau bisa dibagi dua, media cetak dan media elektronik. Nah itu yang dimaksud dengan media massa. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah bisa dijelaskan oleh kelompok satu nantinya di diskusi bagaimana yang dimaksud dengan dakwah kontemporer melalui media massa atau melalui televisi. Saya kira bisa nanti diberikan contoh-contoh kepada teman-teman supaya bisa lebih paham bagaimana pergerakan dakwah para dai di media massa, di televisi misalnya atau di media cetak, surat kabar. Kalau media cetak tentu kita berbicara dakwah bil kalam ya, dakwah melalui tulisan. Demikian juga dengan dakwah melalui televisi secara audio visual. Tinggal bagaimana kemudian kelompok saat ini mempertegas contoh-contohnya yang konkret. Pada program siaran televisi apa misalnya kita bisa menemukan para dai berdakwah. Karena tantangannya sekarang ini justru jauh lebih berat. Berbeda dengan media ketika para dai berdakwah secara kultural yang tadi disinggung, misalnya Wali Songo itu relatif sangat mudah karena tinggal melakukan pendekatan kepada kebudayaan masyarakat setempat. Tapi untuk sekarang ini kalau kita berbicara media dakwah kontemporer, apalagi media massa, tentu agak berat. Para dai ini tantangannya berat karena harus diakui bahwa media massa ini tidak semua media massa itu dimiliki oleh umat muslim sendiri. Kita bisa melihat latar belakang dari siapa pendiri media massa tersebut. Ya, seperti TV One, Trans TV juga, kita bisa melihat latar belakang pendirinya. Tentunya bukan murni milik Islam ya. Apalagi kalau kita berbicara saham di media tersebut, tentunya bukan Islam yang memiliki media itu sendiri. Itulah makanya saya katakan berat karena ada kepentingan yang lain di media massa, di dalam produksi isi media. Istilahnya seakan-akan ini dakwah itu ditunggangi oleh kepentingan ekonomi ya. Jadi memang harus diakui bahwa tujuan media massa itu memproduksi pesan karena memang ada kepentingan ekonomi. Jadi sedikit bertentangan dengan tujuan dakwah itu sendiri. Kalau tujuan dakwah kan sudah jelas bahwa kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada tujuan lain. Berbeda dengan tujuan media massa itu sendiri, mengkonstruksi sebuah pesan itu tentu ada kepentingan ekonomi, kepentingan kapitalis di belakangnya. Nah disitulah tantangan yang dihadapi oleh para dai
ketika berdakwah di media massa. Perlu juga diingat bahwa tantangan yang berat ini, saya katakan berat, bukan hanya di media massa ya. Begitu juga kalau kita berbicara di media online. Media online ini khususnya media sosial ya, sosmed, sosial media. Misalnya di YouTube dan lain-lain ya, Facebook misalnya. Itu jauh lebih berat lagi dibanding media massa. Karena kalau media massa barangkali bisa dikontrol ya, bisa para dai bisa mengontrol dirinya untuk menyampaikan misi dakwah. Tapi kalau di media sosial ini, apalagi untuk saat ini belum ada aturan yang mengikat bagaimana kemudian pesan itu disampaikan di media sosial, karena sebagaimana yang kita tahu sendiri bahwa di media sosial ini bukan hanya konten-konten yang positif yang hadir, tapi silih berganti juga dengan konten yang negatif. Jadi semacam apa, pertarungan isi pesan media ya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Malah jauh lebih banyak yang negatifnya saya lihat. Nah, disinilah tantangan yang dihadapi oleh para dai ketika berdakwah di media kontemporer, khususnya media sosial. Bagaimana kemudian para dai bisa lebih memaksimalkan peluang yang ada di media sosial untuk berdakwah, karena sejatinya media sosial ini sifatnya netral ya. Semua jenis informasi itu bisa dihadirkan, ada yang negatif, ada yang positif. Saya kira itu yang terkait dengan media dakwah kontemporer. Sebagai tambahan lagi sedikit, kita juga perlu sebenarnya melihat sekilas sejarah bagaimana di zaman Rasulullah SAW media dakwah itu media dakwah apa yang digunakan di zaman Nabi misalnya, atau di zaman Khulafaur Rasyidin. Sebagai contoh untuk lebih jauh lagi memahami kondisi sekarang, karena tentunya di zaman Nabi itu media dakwah relatif jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang ya. Satu contoh misalnya media dakwah di zaman Nabi atau Khulafaur Rasyidin itu bisa kita lihat dari sejarah pembukuan Al-Quran. Saya ulangi, sejarah pembukuan Al-Qurannya yang hari ini kita kenal dengan istilah mushaf Al-Quran. Maksudnya mushaf ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibukukan. Kalau kita melihat kembali ke sejarah penulisan Al-Quran itu terjadi di zaman Nabi Muhammad ya, khususnya yang dikoordinir oleh Abu Bakar dan Utsman bin Affan ya. Jadi memang ada dua metode pada saat itu. Para sahabat itu sebagian ada yang menghafal dan sebagian lain ada yang menulis Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwa penulisan Al-Quran ini atau mushaf ini memang dapat kita katakan sebagai media dakwah media dakwah di zaman Nabi ya. Adapun bentuk wujud dari media yang saya maksud tadi adalah ketika Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma atau di kulit ya, bebatuan juga termasuk. Jadi ada beberapa jenis media yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Nah, itulah yang digunakan untuk menghimpun Al-Quran pada nantinya. Dari beberapa pelepah kurma itu dan kulit-kulit binatang, bebatuan juga ada yang menulis di bebatuan. Dari situlah kemudian Al-Quran yang kita pegang hingga hari ini awalnya dari situ ya, dari proses penghimpunan ayat-ayat Al-Quran yang terjadi, yang dikoordinir oleh Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Saya kira itu sedikit penjelasan ringkas terkait dengan beberapa media, mulai dari yang klasik hingga kontemporer. Tapi fokus bahasan kita ke depannya dan termasuk hari ini apa yang disampaikan kelompok 1 itu, kita lebih banyak nantinya akan lebih banyak
mendiskusikan, membahas masalah media dakwah kontemporer. Baik itu media dakwah dalam konteks media massa ya, media massa di sini yang konvensional dan yang versi online, dan juga media sosial itu sendiri. Jadi saya ulangi, perlu dibedakan antara media massa dan media sosial ya. Karena kalau media massa ini mempunyai regulasi, mempunyai organisasi, ada wartawan di dalamnya yang mengelola informasi. Kalau media sosial ini relatif lebih bebas, tidak mempunyai regulasi yang ketat seperti media massa. Jadi perlu dibedakan ya. Termasuk juga di sini yang akan kita bahas nantinya adalah media dakwah yang memang diciptakan sendiri oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Bagaimana media dakwah yang diciptakan oleh Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, dan beberapa organisasi Islam lainnya. Jadi bukan cuman media massa secara umum ya, tapi harus dipahami bahwa masing-masing organisasi Islam yang ada di Indonesia ini sudah memiliki media massa sendiri. Contoh misalnya Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu kita bisa lihat ada website Muhammadiyah, ada website khusus, ada kalau saya tidak salah ingat, Muhammadiyah juga sudah punya televisi sendiri ya, yang dikelola sendiri oleh organisasi Muhammadiyah. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia, juga sudah mempunyai media dakwah tersendiri, dalam hal ini website. Itu adik-adik mahasiswa nantinya bisa melacak di internet bagaimana isi dari website Nahdlatul Ulama, bagaimana website yang dikelola oleh Muhammadiyah, dan lain sebagainya, organisasi Islam lainnya. Saya pikir itu yang perlu dipahami sebagai pengantar untuk memahami lebih jauh lagi media dakwah kontemporer. Nantinya saya berharap kepada kelompok 1 mengarahkan teman-teman untuk berdiskusi di grup WhatsApp, dan mohon kepada mahasiswa jangan meninggalkan dulu handphonenya, karena waktu kuliah kita ini insya Allah berakhir di jam 5 ya. Karena waktu kita di awal sudah bergeser, jadi otomatis waktu berakhir kuliah kita juga bergeser. Insya Allah kita akhiri di jam 5 ya. Saya berharap adik-adik mahasiswa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp terkait dengan materi kelompok 1 tadi mengenai media dakwah kontemporer, baik itu secara definisi dan perannya. Oh ya, saya lupa, sedikit lagi saya menambahkan satu poin lagi terkait dengan peran, karena saya belum menyebutkan peran tadi. Apa peran media dakwah kontemporer? Kalau secara teori maka kita bisa meminjam teori peran media massa ya. Kalau secara umum teori peran media massa ini tentu secara umum ada 3. Peran media massa itu sebagai penyampai informasi yang pertama. Yang kedua adalah mendidik, mengedukasi, dan yang ketiga adalah mempengaruhi. Jadi ada 3 ya secara umum, dan ini bisa kita kaitkan dengan dakwah itu sendiri. Setidaknya kita secara teori bisa memahami peran media. Yang pertama itu menyampaikan informasi, dalam hal ini pesan dakwah ya. Yang kedua mengedukasi, mendidik. Jelas bahwa di dalam berdakwah ini tujuan utamanya juga mendidik masyarakat, dan yang ketiga adalah mempengaruhi. Mempengaruhi di sini sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri untuk mengajak atau mengubah kondisi masyarakat dari menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Saya kira itu terkait dengan tujuan media dakwah kontemporer kalau kita meninjau dari segi teori peran media massa.
Saya kira itu sekedar tambahan sedikit sebelum saya akhiri. Ketua Rombel sudah masuk di ruangan ya, di Zoom. Mana Ketua Rombel? Belum masuk ya Ketua Rombel. Atau begini, kelompok 1 tadi mana pembicaranya? Hadir, Pak. Oh iya, Adrian Satriawan, tolong di screenshot dulu sebelum saya tutup supaya ada bukti untuk kehadiran mahasiswa di Zoom ya. Sebenarnya ini tugas Ketua Rombel tapi tidak ada respon, jadi saya minta tolong ke Adrian. Baik, Pak. Sudah ya? Bagaimana Adrian? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Bagi teman-teman yang sempat masuk tapi keluar karena mungkin jaringannya jelek, bisa melapor nanti ke saya ya. Tolong disampaikan kepada temannya yang sempat masuk tapi keluar karena mungkin jaringannya terganggu, disampaikan melalui nomor pribadi saya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Mohon kepada teman-teman kelompok 1 mengarahkan teman-temannya untuk berdiskusi di grup WhatsApp.